Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun berada, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Gurui Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman, di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan Adbirgatrayani Sudayanti Manah Satyatna Sudayanti Widya Tapabiyam Buddha Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Baiklah, pada kesempatan dan suasana yang penuh berkah, yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana implementasi Trikaya Parisuddha. Jadi kalau kita berbicara Trikaya Parisuddha itu sangat gampang, sangat mudah diucapkan maupun diingatkan. Ada 3 hal pokok, ada 3 hal prinsip, 3 hal penting sesungguhnya yang harus kita kontrol, yang harus kita jaga kesuciannya agar santih kedamaian selalu menyelimuti diri kita. Yang pertama itu adalah pikiran, yang kedua adalah kata-kata atau ucapan, yang ketiga adalah perbuatan. Inilah yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari yang berbahagia ini. Pemirsa Bali TV yang budiman, kenapa pikiran harus kita jaga, pikiran kita kontrol, pikiran kita sucikan? Karena sumber dari segala sumber, apakah tercetusnya kata-kata, apakah tercetusnya perbuatan, itu bersumber dari pikiran. Maka daripada itu dia dikatakan indria yang ke-11. Oleh sebab itu pikiran kita, lebih-lebih di zaman Kali Yuga ini, pikiran-pikiran kita itu harus tenang. Jiwa kita harus bersih dan mampu mengendalikan pikiran itu dengan baik. Hal ini Brahman bersabda di dalam Adhyaya 17 Sloka 16. Mana prasada saumyatwa maunam atma winigraha bahwa samsudir eti eta tapo manasam uciate. Pikiran itu semestinya harus tenang. Jiwa kita bersih dan pengendalian dengan baik. Coba kita bayangkan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa yang kita hadapi setiap hari. Misalnya saja kita berbicara dulu dari tidak punya Honda, kepingin sekali. Tapi setelah kita punya satu, pikiran kita selalu dimotivasi, dirangsang untuk memiliki lebih, padahal kemampuan kita tidak mendukung. Kalau terjadi hal seperti itu, pikiran terlalu tinggi, keinginan terlalu tinggi, maka tidak menutup kemungkinan bisa saja kita belum waktunya kita mampir di rumah sakit bertingkah. Seperti Bangli, kalau di Bali, seperti misalnya di Silagalas, misalnya kalau di Lombok. Ini adalah satu penyebab pikiran terlalu berat. Itulah sebabnya di dalam ligai bahtera kehidupan ini, pikiran kita jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu melambung tinggi. Kita mensyukuri apa adanya. Tetapi bukan berarti kita pemalas. Bukan. Pikiran kita harus kita jaga
untuk mencapai ketenangan, maka daripada itu kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Bukankah Brahman bersabda di dalam Adhyaya 12 Loka 19, Tulianinda statir matir samtusto kenacit aniketa setatir matir bakti nemi priyonara. Kita puas dalam hidup ini. Mensyukuri sekecil apapun rezeki yang kita dapatkan ini, teguh dalam pandangan mewujudkan serada bakti kita kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Pemirsa Bali TV yang budiman dimanapun Anda berada, itulah saya di awal katakan sangat mudah sekali kita ucapkan, tapi kadang-kadang dalam implementasinya ini adalah berat. Oleh sebab itu ada orang yang bertanya, bagaimana cara kita supaya pikiran kita itu tenang? Bagaimana supaya jiwa kita itu bersih? Sehingga nampak kedamaian itu kita dapati dan setidak-tidaknya menyikapi hidup ini kita bisa bersyukur. Di dalam Chandogya Upanishad 6.54 itu dijelaskan upawasa salah satu diantaranya. Biasa mencerna lalu dia tidak mencerna merupakan tenaga ekstra. Larinya ke otak sehingga pikiran kita menjadi tenang. Kita sekarang sudah ajaran mengarahkan, menuntun, memberikan satu pandangan untuk mencapai ketenangan pikiran itu. Lalu kita bisa evaluasi. Sudahkah kita bisa melakukan upawasa? Apakah itu hari Senin? Apakah itu hari Kamis? Apakah itu hari kelahiran? Apakah itu hari-hari suci keagamaan? Seperti misalnya Nyepi, seperti misalnya Siwolatri, Ekadasi, dan lain sebagainya. Ternyata ini adalah merupakan ajaran yang luar biasa. Untuk menstabilkan, untuk menjadikan pikiran kita tenang. Kalau kita pikiran tidak tenang, kita bekerja itu kacau balau. Pikiran kita itu harus tenang supaya kita nyaman bekerja dan mencintai pekerjaan kita. Apakah sebagai buruh, apakah sebagai ASN, apakah sebagai tentara, polisi, dokter, atau nelayan, ataupun yang lain. Diperlukan pemikiran kita yang tenang. Yang kedua, dampak daripada upawasa itu adalah pori-pori tubuh ini mengembang. Toksin-toksin penyakit itu keluar. Maka daripada itu muncul kesehatan secara jasmani. Tatkala orang suci kita menyerukan kepada makhluk, khususnya manusia, dia berkata, pikiran yang tenang menjamin tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat juga menjamin pikiran tenang atau sehat, maka itu kita harus mengkombinasikan. Maka kalau ada hari-hari suci keagamaan atau hari kelahiran kita kebetulan yang ingat lakukan upawasa, maka akan memunculkan ketenangan pikiran dan jiwa kita semakin bersih. Ini adalah merupakan satu hal yang luar biasa sehingga kita berpikir selalu positif. Saya memberikan satu pemahaman, memberikan satu contoh. Itu dikisahkan ada satu pemukiman penduduk dengan hutan belantara di sana. Pada saat harimau itu seolah-olah dia berkuasa dan dia seolah-olah patroli. Ada di sampingnya yaitu sumur tua yang airnya sangat bening dan jernih. Tiba-tiba harimau itu menengok ke sana, melihat seekor harimau seolah-olah itu merupakan tandingan. Maka dia mengeluarkan taringnya, kukunya. Itu pun yang di dalam sumur, di dalam air yang bening dia lihat. Tanpa dia sadari dia nyemplung ke sana, ternyata tidak ada lawan. Ini akhirnya dia itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan berenang pada kolam itu sampai kelelahan. Akhirnya ada seorang resi yang agung melewati pemukiman itu.
Dia mendengar suara kerubuk-kerubuk itu di sumur tua itu, ternyata harimau yang kelelahan. Sang resi yang pikirannya selalu positif, sang resi yang selalu mengutamakan kebenaran, maka pada saat itu dia menurunkan timba, mengangkat harimau itu sampai ke permukaan. Harimau itu berkata, "Wahai resi, aku hanya bisa berterima kasih kepadamu. Kalau kau tidak mengangkat, aku sudah menjadi mayat di sana." Sang resi yang bijaksana, yang selalu berpikiran yang positif itu, dia mengatakan, "Loka semesta sukino bhavantu," agar semua makhluk menemukan kebahagiaan. Betapa sucinya pikiran sang resi, betapa mulianya sang resi, yang juga patut dijadikan suri teladan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya di dalam Sarasang Musaya 306, "Na seprayanti samane nindito nanu tapiate na krudah tamahu sadu laksanam." Ciri-ciri orang sadu itu, dia tidak bangga tatkala dipuji, dia tidak sedih tatkala dihina. Dia selalu mempunyai pikiran-pikiran yang positif, sehingga santi kedamaian selalu menyelimutinya. Itulah sebabnya pemirsa Bali TV yang budiman, dalam situasi kondisi apapun, mari kita wujudkan, kita selalu mempunyai pandangan, mempunyai pikiran-pikiran yang positif, karena dengan pikiran positif, itu vibrasi positif yang akan kita terima juga. Ini dari segi pikiran. Yang kedua, yaitu yang tidak kalah pentingnya itu adalah ucapan. Sekarang ini banyak kita dengar, apakah itu bersenda gurau, apakah pembicaraan itu serius, banyak sekali kata-kata yang kasar dilontarkan sekarang ini. Kita mendengar semua itu, padahal kata-kata itu sangat perlu dikontrol. Jangan sampai menimbulkan sakit hati kepada orang lain. Itulah sebabnya kalau kita dihina, kalau kita difitnah, kalau kita dicaci dengan kata-kata apalagi perbuatan, tentu kita merasakan sakit hati itu. Karena itu kita merasakan sakit hati, jangan kita sampaikan kepada orang lain. Karena orang lain akan merasakan juga sakit hati tak ubahnya memakai pakaian di badan. Itulah yang merupakan cerminan. Dan kata-kata di sini sesuai dengan sabda Tuhan yang terungkap di dalam Adiaya 17 sloka 15. Anu duega karamwakiam satyam prahitam saywawan manam uciate. Belajarlah berbicara yang benar. Belajarlah berbicara yang jujur. Belajarlah berbicara yang dapat dipercaya, sehingga kita betul-betul dijadikan panutan, betul-betul dijadikan suri toladan, dan membiasakan diri membaca pustaka suci Weda. Jujur kita katakan, di kalangan Hindu ini masih perlu ditingkatkan. Banyak rumah-rumah mewah, banyak mobil-mobil mewah, tetapi kalau kita tanya, apakah mereka memiliki Caturweda atau Dharma Sastra, Sarasa Musaya, Bhagavad Gita? Ini sangat kecil kita miliki hal ini. Padahal buku pustaka suci Weda itu adalah wahyu Tuhan yang mengajarkan bagaimana hidup kita sukses, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang misalnya rohani. Semua menuntun mengarahkan itu kepada jalan yang benar, sehingga akan muncul di dalam hati sanubari kita Satyam Siwam Sundaram itu. Pemirsa Bali TV yang budiman, kata-kata ini adalah sangat penting sekali. Makanya dilengkapi dengan lidah di sana, makanya dikatakan tajam bagai lebih tajam dari silet. Maka daripada itu, walaupun lidah ini adalah sangat lembut, tetapi
ini bisa menimbulkan berbagai macam hal. Makanya perlu kita kontrol, makanya kita perlu sucikan. Ini satu contoh yang dapat kita lakukan. Saya dikatakan ini dalam Canakya Niti Sastra juga dapat diungkapkan wasita nimin tantaka temu laksmi. Akibat kata-kata itu, akibat ucapan-ucapan kita, itu bisa mendatangkan satu kebahagiaan. Wasita nimin tantaka temu duka, yaitu dengan kata-kata bisa menimbulkan kesedihan, bisa menimbulkan sakit hati kepada orang lain. Wasita nimin tantaka temu pati, bahkan kematian itu pun bisa terjadi dari kata-kata. Pemirsa yang budiman, ini adalah sangat berkaitan sekali. Makanya kata-kata kita dengan di keluarga inti saja, apakah dengan suami istri, apakah dengan anak, dengan orang tua, disinilah kita berbicara yang tidak melanggar norma-norma agama. Kita mungkin secara fisik menganggap anak kita anak, yaitu kita yang melahirkan lebih kecil, tetapi kental dengan orang Bali itu yang kita di dalam konsep Hindu ada penitisan, reinkarnasi punarbawa. Makanya meluasang di bas pipis, kadangkala siapa yang mantuk miang, itu bisa ikumpi dan lain sebagainya. Itu kita secara fisik. Mungkin dia lebih kecil. Tetapi kalau kita berbicara dari konsep reinkarnasi, mungkin saja lebih tua daripada kita. Maka daripada itu, kita harus selalu berbakti di dalam berbicara dan menjaga, mengkontrol, yaitu ucapan-ucapan kita jangan sampai kasar. Pemirsa yang budiman, ucapan-ucapan itu wasita nimin tantaka temu pati, bisa mengakibatkan, bisa menimbulkan kematian. Ada satu kisah yang sangat menarik pemirsa yang budiman. Dua burung angsa, jantan dan betina hidup di pegunungan. Airnya di sana, air sungai itu sangat bening sekali, sangat jernih sekali. Hari demi hari dia bermain, yaitu pada sungai yang bening itu. Itu angsa itu luar biasa. Pada saat itu juga ada dia punya teman yang namanya kura-kura. Pemirsa Bali TV yang budiman, suatu ketika terjadi musim paceklik, terjadi musim kemarau, itu walaupun itu sungainya sungai permanen yang mengalir sepanjang tahun, tetapi pada saat itu karena kemarau panjang, maka air sungai itu semakin sedikit sekali. Pada saat itu pemirsa yang budiman, burung angsa, jantan dan betina ini dia berdialog, dia katakan, ini sudah musimnya, sudah musim kemarau. Sudah saatnya kita meninggalkan tempat ini. Itu di balik bukit ada kolam yang sangat bening airnya. Marilah kita ke sana karena kita tidak bisa hidup tanpa air. Itu kata angsa yang jantan. Kata angsa yang betina menjawab, wahai angsa, bagaimana dengan sahabat kita si kura-kura? Angsa yang jantan itu mengatakan, biarlah kura-kura hidup saja di sini. Dia bisa hidup, di air dia bisa, di darat juga dia bisa. Kita harus meninggalkan dia. Rupanya percakapan itu didengar oleh kura-kura. Si kura-kura langsung mengajukan jawaban atau protes. Wahai burung angsa, selama ini kita bersahabat, selama ini kita berteman dengan baik. Lalu pada saat kekeringan seperti ini, kau mau meninggalkan, kau tega meninggalkan aku sendirian di tempat ini. Itukah yang namanya persahabatan yang sejati?
Pada saat itu jantan burung angsa yang jantan itu menjawab pertanyaan si kura-kura. Si kura-kura, aku akan mengajak dirimu, tetapi ada satu permohonanku. Selama kita terbang melewati bukit-bukit ini sebelum sampai ke tempat tujuan, apapun yang terjadi pada diri kita, pada diri kamu, kamu harus diam, tidak membuka mulut dan tidak membalas dengan cara apapun. Kalau kau sanggup, aku akan mengajak dirimu.